Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Pak Lutfi yang insya Allah akan selalu mendampingi kalian dalam pembelajaran teks laporan hasil observasi kelas 10. Pada materi sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang kompetensi dasar. Kemudian materi yang pertama yaitu tentang pengertian teks laporan hasil observasi. Namun sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe ya di channel saya agar terus mendapatkan informasi terbaru khususnya dalam pembelajaran teks laporan hasil observasi. Baik, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang struktur teks laporan hasil observasi. Video ini lanjutan dari materi-materi sebelumnya yaitu tentang pengertian teks laporan hasil observasi. Silahkan disimak. Nah, baik, jika diperhatikan dalam tampilan ini, struktur laporan hasil observasi ada 3. Yang pertama yaitu definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi manfaat. Tahukah kalian dari masing-masing struktur tersebut? Baik, mari kita simak bersama-sama. Baik, yang pertama adalah definisi umum. Pengertian dari definisi umum adalah pembukaan yang berisi pengertian tentang sesuatu yang dibahas dalam teks. Ya, jadi di bagian pertama ini tentang definisi umum. Yang maknanya yaitu pembukaan yang berisi pengertian tentang sesuatu yang dibahas dalam teks. Jadi di dalam definisi umum ini memuat sebuah pengertian apa yang kita bahas, apa yang kita kaji, apa yang kita jelaskan, apa yang kita jabarkan, sesuatu itu tentang pengertiannya atau penjelasan secara umum. Nah, ternyata ada kata kunci yang harus kita pahami dalam memahami definisi umum. Nah, kata kuncinya di sini yaitu yang pertama kata adalah, yang kedua ialah, yang ketiga merupakan, yang keempat yakni, yang kelima yaitu, dan yang keenam disebut juga. Nah, inilah sebagai tanda dari definisi umum. Baik. Nah, sekarang kita masuk di contoh dari definisi umum. Jika kita perhatikan di sini ada contoh laporan hasil observasi dari pohon kelapa. Mungkin tidak asing ya dengan pohon kelapa, tentu kalian juga sudah sering melihat pohon kelapa. Baik, di sini ada beberapa kalimat yang harus kalian perhatikan sebagai contoh dari definisi umum. Yang isinya yaitu pohon kelapa atau disebut juga pohon nyur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Buahnya tertutup sabut dan tempurung keras. Dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Nah, di dalam satu kotak ini terdapat beberapa kalimat yang terindikasi sebagai definisi umum. Masih ingat ya dengan kata kuncinya tadi? Ya, betul. Di situ ada kata kunci apa? Ya, betul. Kata disebut juga. Ya, jadi di sini pengertian secara umum, penjelasan secara umum dari objek yang kalian bahas di definisi umum. Ya, misalnya pengertian pohon kelapa. Pohon kelapa adalah pohon kelapa disebut juga. Nah, seperti itu. Baik, kita langsung nyambung ke eh, kotak selanjutnya yaitu kalimat kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia.
Karena banyak manfaatnya, maka tunas kelapa dijadikan sebagai lambang pramuka di Indonesia. Ya. Jadi di kotak yang kedua ini juga terindikasi sebagai definisi umum. Masih ingat ya kata kuncinya? Ya, betul. Di situ ada kata adalah. Ya. Jadi pada intinya dalam definisi umum ini yang harus kita perhatikan betul yaitu kata kuncinya. Dan di sini intinya yaitu berisi tentang pernyataan umum yang membahas tentang objek yang akan kita bahas. Ya intinya pernyataan umum atau pengertian dari objek yang akan kita laporkan. Oke, jelas ya? Baik. Kemudian yang kedua yaitu deskripsi bagian. Nah, penjelasannya atau pengertiannya yaitu bagian yang berisi penjelasan rinci dari sesuatu yang dilaporkan. Nah, kalau kita melihat dari definisi umum yaitu kita membahas tentang pernyataan umumnya atau pengertiannya. Sedangkan di bagian deskripsi bagian ini yaitu kalian diminta untuk menjelaskan rinciannya, bagiannya. Tentu kalian sudah pernah mendengar atau membuat tentang deskripsi ini mungkin di materi sebelum-sebelumnya. Tentu itu akan sangat membantu kalian dalam memahami di bagian struktur yang kedua ini yaitu deskripsi bagian. Di sini kalian diminta untuk menjelaskan serinci mungkin sesuatu yang dilaporkan. Oke ya. Di sini juga ada kata kunci yang harus kalian pahami yaitu kata terdiri atas, kata antara lain, dan kata sebagai berikut. Ya. Nah, di sini kata kuncinya yang harus kalian pahami terdiri atas, antara lain, dan sebagai berikut. Oke, lebih jelasnya mari kita simak contoh deskripsi bagian. Ya, di sini saya masih menggunakan lanjutan dari pohon kelapa, bagian deskripsi bagian. Mari kita simak isi dari deskripsi bagian. Bagian-bagian dari tumbuhan ini terdiri atas buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging, daging buah, air kelapa, dan lembaga. Nah, jadi di bagian deskripsi bagian ini terindikasi ada kata kunci yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu kata terdiri atas dan kata terdiri dari. Nah, harusnya ini terdiri atas ya. Nah, jadi di dalam deskripsi bagian ini penjelasan secara rinci, baik dari bentuknya, baik dari ukurannya, kemudian di situ ada apa saja. Nah, di sini kalian diminta untuk mendeskripsikan bagian-bagian yang ada di dalam objek yang akan kalian bahas nanti, yang akan kalian laporkan. Oke, mudah ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu deskripsi manfaat. Nah, pengertiannya yaitu bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Nah, inilah ciri khas dari teks laporan hasil observasi yaitu memiliki deskripsi manfaat. Ya, jadi setelah di awal tadi dijelaskan pernyataan umum pengertiannya, kemudian yang kedua yaitu dijelaskan, dideskripsikan bagian-bagiannya, kemudian yang terakhir yaitu dideskripsikan manfaatnya. Tentu apa yang kita lihat, apa yang kita amati, apa yang kita laporkan nanti harus memiliki manfaat. Baik, mari kita simak contohnya. Ya, ini contoh dari pohon kelapa. Manfaatnya apa kira-kira ya? Nah, di sini sudah tertulis berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Selain itu, buah kelapa bagus untuk mengobati keracunan. Karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai makanan atau minuman. Ya, jadi di bagian yang ketiga atau yang terakhir ini kalian diminta untuk mendeskripsikan manfaatnya. Entah untuk kesehatan, untuk mengobati rasa sakit maupun yang lainnya. Oke, mudah bukan? Baik. Nah, sekarang kita masuk di bagian evaluasi.
Bagaimana? Sudah paham? Nah, jika belum, mari kita perhatikan kembali. Ya, yang pertama yaitu strukturnya definisi umum. Masih ingat ya pengertiannya? Oke. Kemudian yang kedua yaitu deskripsi bagian. Masih ingat juga. Yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Nah, jadi inilah 3 struktur dari teks laporan hasil observasi. Tentu ini juga cukup mudah untuk kalian hafalkan karena di sini hanya 3. Yang pertama definisi umum, deskripsi manfaat, deskripsi bagian, dan yang terakhir yaitu deskripsi manfaat. Ya, tadi juga sudah diberikan contohnya. Silakan dipahami dengan sebaik-baiknya agar nanti dalam memahami dan mengaplikasikan di dalam pembelajaran juga lebih jelas dan lebih baik lagi. Ya, baik. Terima kasih sudah memperhatikan, sudah menyimak, sudah menonton materi struktur laporan hasil observasi. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.